Setelah Perang Dunia II, Jerman menghindar dari berbagai konfrontasi. Setelah runtuhnya tembok Berlin, Jerman merasa dikelilingi oleh banyak teman-teman. Ungkap seorang Menteri Luar Negeri pada tahun 1997. Dan pembentukan politik berfokus pada perdagangan dan keterlibatan mengarah ke titik di mana Jerman bergantung pada Rusia untuk memasok gas alamnya. Di dalam negeri, militer telah berjuang melawan birokrasi yang begitu berbelit-belit sehingga masih menunggu sebuah hal yang diminta pada 2013. Dari jenis yang telah digunakan oleh pasukan AL sejak 1990-an, kata Eva Hoyok, Komisaris Parlemen Bundestag Jerman untuk pasukan bersenjata. Itu berarti butuh 10 tahun untuk mendapatkan hal dasar yang tersedia di pasar dan yang telah digunakan di Amerika Serikat. Katanya, tentara Jerman Bundeswehr tidak memiliki satupun brigade siap tempur atau unit yang terdiri dari sekitar 5.000 tentara untuk mempertahankan wilayah Jerman. Ekonomi terbesar Eropa memiliki 1/10 dari 3.500 tank tempur utama yang dimilikinya pada 1980-an. Armada jet tempur dan kapal selamnya berjumlah 1/4 dari kekuatan perang dingin saat itu. Pada beberapa tahun lalu, ketika Jerman harus menyediakan brigade untuk pasukan reaksi cepat NATO, pasukan pertama di barisan ini berusaha untuk menanggapi setiap serangan Rusia. Segera setelah invasi ke Ukraina, Kepala Pengadaan Kementerian Pertahanan, Wakil Laksamana Karsten Stawitsky, mengundang produsen senjata ke pertemuan WebEx pada 28 Februari untuk membahas cara-cara meningkatkan kesiapan militer untuk membela Jerman, menurut sebuah surat yang dilihat oleh Reuters. Dia memperjelas bahwa kami harus bersiap-siap untuk meningkatkan produksi untuk mengantisipasi volume besar dan berbagai pesanan yang masuk. Kata sumber industri kepada Reuters, kami belum mendapat pesanan. Kata sumber industri lainnya, negara-negara lain memesan industri pertahanan Jerman beberapa hari setelah invasi. Kata sumber itu menolak untuk memberikan rincian. Di Jerman, perang tidak berdampak pada prosedur pengadaan pertahanan. Jerman beberapa waktu lalu telah setuju untuk mengirim lusinan tank anti pesawat untuk membantu mempertahankan Ukraina dari invasi Rusia. Akan tetapi Berlin baru bisa mengirimkan tank Gepard pertama pada bulan Juli. Itu terlalu lambat, kata seorang anggota parlemen Ukraina pada hari Selasa ketika pasukan Rusia melancarkan serangan di timur negara itu. Bagi kami, Juli seperti apa? Tanya Anastasia Radina, anggota parlemen Ukraina pada Reuters di Forum Ekonomi Dunia. Biar saya katakan seperti ini, mari kita bertanya pada seorang ibu yang dipaksa duduk di ruang bawah tanah dengan bayinya yang baru lahir, yang tidak memiliki susu formula, berapa jauh dari sekarang Juli untuknya. Permintaan Kiev untuk senjata berat telah meningkat sejak Moskow mengalihkan senjatanya ke timur dan selatan Ukraina. Tapi salah satu alasan penundaan Jerman adalah kurangnya amunisi. Sumber industri dan duta besar Ukraina mengatakan jika sebuah fakta yang diketahui Berlin ketika pertama kali membuat janji. Kebingungan dalam mengambil sikap atas bagaimana mengurusi invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari telah membuat Berlin terpuruk. Jerman sangat tidak siap untuk aksi militer, kata panglima militernya, meskipun memiliki salah satu industri pertahanan terbesar di dunia, dengan ekspor senjata senilai 9,35 miliar euro pada 2021, menurut data pemerintah. Tank Gepard menembakkan semburan tembakan 35 mm yang membentuk awan di udara untuk menghentikan pesawat yang masuk. Jerman tidak lagi menggunakannya dan memiliki persediaan amunisi yang sedikit yang perlu diproduksi secara khusus. Masuk senjata ke Ukraina hanya masuk akal jika ada amunisi yang menyertainya. Itu jelas bagi semua orang sejak awal, kata seorang sumber industri kepada Reuters yang berbicara dengan syarat anonim karena topiknya sensitif. Diminta mengomentari kurangnya amunisi, juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan pemerintah memberikan dukungan jika dukungan memungkinkan. Pada 20 Mei, Berlin mengatakan telah menemukan amunisi dan akan mengirim tank. Ditanya bagaimana mereka menemukan amunisi yang cukup, kementerian tidak menjawab. Beberapa jam setelah Moskow meluncurkan apa yang disebutnya operasi militer khusus pada 24 Februari, Panglima Tentara Jerman mengatakan di LinkedIn bahwa dia muak dengan pengabaian militer Jerman. Pemerintah Jerman mulai melihat tanda-tanda terburuk akan menimpa Uni Eropa. Sejumlah negara Eropa tidak mematuhi sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa ke Rusia. Negara ini tetap membeli minyak Rusia, khawatir akan terjadi krisis energi di dalam negeri. Dukungan ke Presiden Volodymyr Zelensky juga mulai berubah dari Kongres AS. Usulan bantuan ke Ukraina sebesar 40 miliar dolar, sekitar 586 triliun mulai ditolak. Dilansir AP Selasa 24 Mei 2022, sebanyak 11 senator Partai Republik dan 7 anggota Kongres memberikan suara menentang paket bantuan kolosal 40 miliar untuk Ukraina. Itu menjadi tanda awal perpecahan di Washington AS. Presiden Vladimir Putin mengandalkan Barat untuk kehilangan fokus, dan itulah tantangan kami yang sebenarnya, kata Senator Christopher Coons. Orang-orang sama prihatinnya atau lebih peduli tentang kenaikan harga gas dan bahan makanan. Tambahnya, saya tidak yakin persatuan ini akan bertahan, ujarnya.
Kami mungkin tidak mendapatkan suara berikutnya, kata Erick Thohir, mantan Housewife dan tokoh kunci dalam kebijakan sanksi terhadap Iran. Dia menjelaskan tidak ada yang yakin apakah AS sedang mencoba menghukum Rusia atas agresinya atau juga ada tujuan lainnya kebijakan yang lebih halus yang memberi Kremlin jalan keluar dari sanksi jika itu berubah arah. Perpecahan mendasar atas tujuan perang barat di Ukraina sejauh ini telah ditutupi oleh curahan solidaritas dan emosi. Tetapi keretakan mulai terlihat di permukaan, sementara Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck meluapkan kemarahannya ke sejumlah negara Eropa Timur. Kami melihat yang terburuk di Eropa, katanya dalam meledakan kemarahan di Davos. Dia menuduh Hungaria dan negara-negara bandel lainnya melumpuhkan upaya Uni Eropa untuk membuat embargo minyak Rusia secara penuh. Habeck yang merangkap sebagai Menteri Ekonomi mengatakan Jerman kurang lebih siap untuk menanggung kejutan dari pemotongan total impor minyak Rusia. Tetapi katanya yang lain ingin melanjutkan seolah-olah tidak ada yang berubah. Saya berharap semua orang bekerja untuk menemukan solusi dan tidak duduk diam dan bekerja membangun kemitraan mereka dengan Putin, katanya Yuri Vitrenkio, Kepala Konsorsium Energi Ukraina Naftogaz, mengatakan penolakan embargo minyak Rusia hanya dengan alasan palsu. Apa yang mereka inginkan? Tumpangan gratis untuk minyak Rusia yang didiskon, katanya. Seorang politisi veteran Jerman mengatakan penolakan Barat untuk mendengarkan kekhawatiran Moskow adalah salah satu penyebab utama konflik saat ini di Ukraina. Ia menuduh Barat mengabaikan kepentingan keamanan Rusia selama bertahun-tahun. Bahkan ia menuding Amerika Serikat dan kroninya mengambil keuntungan dalam perang tersebut. Pernyataan ini diungkapkan oleh Oskar Lafontaine yang dari 1995 hingga 1999 menjabat sebagai Ketua Sosial Demokrat di Jerman.